Antara pemula, ya mungkin dapat 0 sampai $1.000 sebulan, sama yang namanya super affiliate, ini bisa dapat di atas $100.000 per bulan loh. Contohnya ada chatbot Sephora, atau kalau di sini ya mungkin solusi kayak Mekari Kontak. Wah, canggih ya. Kebayang nggak? Bisa jadi yang pertama masuk di pasar yang bakal booming gitu. Persis. Kayak punya bola kristal ya. Iya. Keempat, kualitas konten. Tetap harus kreatif, informatif, dan yang paling penting jujur. Ini penting nih buat platform kayak TikTok affiliate di Indonesia yang visual banget. Oh iya, betul. Video pendek lagi naik daun. Nah, itu dia. Kalau AI nanti bisa menangani banyak pekerjaan teknis dalam pemasaran afiliasi, bagaimana Anda akan fokus menggunakan kecerdasan manusia unik Anda? Nah, di mana peran AI di semua ini? Yuk kita bongkar. Podcast cuy. Selamat datang di Deep Dive kita. Hari ini kita akan bedah tuntas nih, gimana kecerdasan buatan atau AI itu lagi merombak total dunia pemasaran afiliasi. Sumber kita kali ini laporan eksekutif yang, wah, dalam banget. Mengupas alat-alat AI, potensi pasarnya, sampai ya strategi biar Anda sukses lah di 2025 nanti. Jadi, misi kita jelas ya, kasih Anda intisari paling penting dari sumber ini. Cepat, tapi tetap mendalam. Pasar afiliasi ini kan nilainya gila-gilaan, lebih dari $17 miliar secara global, dan terus naik. Tapi, tahu nggak, ada jurang pendapatan yang lebar banget. Antara pemula, ya mungkin dapat 0 sampai $1.000 sebulan, sama yang namanya super affiliate, ini bisa dapat di atas $100.000 per bulan loh. Nah, di mana peran AI di semua ini? Yuk kita bongkar. Betul sekali. AI ini bukan cuma soal bikin kerjaan jadi lebih efisien ya. Ini lebih ke pergeseran strategis. Dari kerja yang serba manual, jadi ke operasi yang, cerdas. Intinya sih, AI itu bisa olah data yang super besar buat ramal tren, terus bisa bikin interaksi jadi personal banget, dalam skala masif, dan otomatisasi tugas-tugas rumit yang dulu kayaknya nggak mungkin. Ini soal gimana ya kecerdasan teknologi jadi daya ungkit baru Anda. Oke. Mari kita mulai dari cara kerjanya deh. Dulu kan kalau riset niche atau ceruk pasar itu sifatnya reaktif ya. Lihat apa yang lagi rame sekarang aja. Nah, sekarang AI bisa lakukan yang namanya analisis prediktif. Jadi AI nggak cuma lihat data masa lalu atau tren medsos, tapi bisa gali data yang nggak terstruktur buat nemuin niche atau produk juara gitu, sebelum jadi mainstream. Wah, kebayang nggak? Bisa jadi yang pertama masuk di pasar yang bakal booming gitu. Persis. Kayak punya bola kristal ya. Iya. Dan bukan cuma nemuin niche, AI juga merevolusi cara Anda berinteraksi dengan audiens. Sumber kita bilang 71% pemasar itu tertarik AI ya karena kemampuan personalisasinya itu. 71% ya? Lumayan tinggi. Tinggi. Dan ini bukan sekedar, nyapa nama Anda di email loh. Bukan cuma itu. Kita bicara kontekstualisasi dinamis. Jadi seluruh perjalanan pelanggan, mulai dari penawaran, konten, sampai tombol call to action, itu disesuaikan secara real time. Berdasarkan lokasi Anda, waktu, bahkan mungkin cuaca saat itu. Contohnya ada chatbot Sephora, atau kalau di sini ya mungkin solusi kayak Mekari Kontak. Wah, canggih ya. Dan ternyata mayoritas konsumen, sekitar 62% itu oke-oke aja dengan ini, asal pengalamannya jadi lebih baik buat mereka. Masuk akal sih. Lalu ada otomatisasi iklan. Nah ini juga menarik banget nih. Iya, itu juga. Ada alat kayak adcreative.ai yang bisa bikin ratusan variasi iklan dalam hitungan detik. Katanya sih belajar dari jutaan iklan yang sukses. Ada juga albert.ai yang bisa jadi kayak manajer kampanye iklan mandiri gitu. Betul. Dulu kan strategi canggih begini cuma buat agensi besar ya. Iya. Sekarang Anda sebagai solopreneur, pebisnis solo yang ternyata jumlahnya banyak, 77,1% afiliator, bisa capai optimasi tingkat tinggi. Jadi lebih demokratis gitu ya kesempatannya. Betul. Jadi lebih merata lah ya. Nah, kalau kita kelompokkan, nih,
Alat-alat AI yang relevan buat Anda itu fokusnya di beberapa area kunci. Misalnya untuk kreasi konten dan SEO. Biar konten Anda mudah ditemukan kan? Ada AI kayak Jasper yang bantu nulis 10 kali lebih cepat katanya. Atau server SEO yang analisis ratusan faktor biar rankingnya bagus. Itu penting banget buat SEO ya. Ini penting nih buat platform kayak TikTok affiliate di Indonesia yang visual banget. Oh iya, betul. Video pendek lagi naik daun. Nah, itu dia. Lalu tentu saja otomatisasi dan analitik. Platform seperti Scaleo atau Volume ini nggak cuma kasih laporan tapi bisa langsung ambil tindakan otomatis. Kayak misalnya blokir traffic palsu atau optimasi sumber pengunjung secara real time. Jadi nggak cuma laporan tapi langsung aksi. Keren. Ngomongin pasar nih, angkanya tadi disebut 17 miliar lebih ya, secara global. Dan proyeksinya bisa sampai 27,78 miliar dolar di 2027. Fantastis angkanya. Dan perannya juga penting, 16% pesanan online di AS itu dari afiliasi. Tapi soal pendapatan Anda, nah ini yang variasinya jauh banget tadi ya. Iya, betul. Ada studi bilang rata-rata bisa 8.038 dolar per bulan. Tapi studi lain kok 2.501 dolar per bulan. Kuncinya berarti di tingkatan tadi ya. Dari pemula sampai super affiliate. Tepat, ada tingkatan-tingkatannya. Contoh super affiliate kayak Pat Flynn, 145K per bulan, atau John Chow, 100K per bulan, itu kan nyata. Tapi, nah ini penting dicatat, pendapatan besar mereka itu bukan hasil trik sulap semalam. Bukan instan ya? Bukan. Itu buah dari membangun aset jangka panjang. Merek yang dipercaya, dan audiens yang loyal. Itu kuncinya. AI memang bisa percepat proses bangun aset itu. Konten lebih cepat jadi, SEO lebih pintar. Tapi AI nggak bisa menggantikan trust. Kepercayaan itu tetap dari Anda. Jadi faktor kunci suksesnya apa aja nih? Nah, faktor kunci pendapatan Anda itu tetap pada beberapa hal. Pertama, niche yang tepat. Secara global, pendidikan, perjalanan, kecantikan itu lagi top. Kalau di Indonesia, Shopee dan TikTok affiliate kuat banget, produk fashion dan kecantikan laris manis. Kedua, pengalaman. Afiliator yang sudah main lebih dari 3 tahun, itu pendapatannya bisa 9,45 kali lipat lebih banyak loh rata-rata. AI bisa bantu percepat kurva belajar ini, tapi pengalaman tetap berharga. Wow, jauh juga bedanya. Jauh. Ketiga, sumber pengunjung. SEO memang masih dominan, hampir 80%, tapi jangan lupakan email marketing, itu bisa nambah 66,4% pendapatan. Jadi diversifikasi itu penting. Keempat, kualitas konten. Tetap harus kreatif, informatif, dan yang paling penting jujur. AI bantu produksi, tapi ide dan kejujuran itu datangnya dari Anda. Human touch-nya ya. Betul. Terakhir, program afiliasi yang dipilih. Cari yang komisinya bagus atau berulang. Misalnya dari software langganan SaaS, kayak Notion atau Semrush, hosting, atau platform e-commerce besar. Oke, jadi jelas banget ya gambaran besarnya. Jadi apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? AI jelas jadi pengungkit yang dahsyat ya di pemasaran afiliasi. Bisa otomatisasi, personalisasi, bahkan prediksi. Potensinya gede banget. Tapi ya, bukan jalan pintas tanpa mikir strategi. Betul sekali. Kedepan kita mungkin akan lihat AI makin canggih lagi. Mungkin untuk optimasi pencarian suara, atau kampanye iklan yang jalan sepenuhnya sendiri, bahkan AI yang bantu kasih ide-ide kreatif baru. Tapi peran Anda sebagai manusia itu jadi bergeser. Bukan lagi sekedar mengerjakan tugas-tugas teknisnya, Tapi lebih ke mengarahkan AI ini, kayak konduktor orkestra gitu. Jadi kemampuan strategi, prompt engineering itu cara bicara yang efektif dengan AI, terus kreativitas, dan etika, terutama soal privasi data, itu justru jadi makin krusial, makin penting. menarik. Jadi skill manusianya yang justru di-highlight ya. Justru itu. Nah, sebagai penutup nih, ini ada satu pemikiran untuk Anda bawa pulang dan renungkan. Kalau AI nanti bisa menangani banyak pekerjaan teknis dalam pemasaran afiliasi, bagaimana Anda akan fokus menggunakan kecerdasan manusia unik Anda? Maksudnya, empati Anda, kreativitas Anda, kemampuan membangun hubungan, itu semua kan untuk menciptakan kepercayaan dan nilai yang nggak bisa ditiru oleh mesin manapun. Gimana cara Anda memaksimalkannya? Nah, gimana tuh? Tulis di kolom komen ya. Jika kalian suka, like dan share ya ke teman-teman kalian.
Nah, buat yang belum subscribe nih, subscribe sekarang ya, supaya kalian tidak ketinggalan informasi bermanfaat dari Deep Dive kita selanjutnya. Dan, jika kalian ingin bantu langsung channel ini, kalian bisa dukung dengan klik link di bawah ya. Atau, bisa juga dari halaman profil kita ya. Sampai jumpa di Deep Dive selanjutnya ya. Terima kasih banyak ya, sudah menonton sampai habis. Podcast cuy.